Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kuliah perilaku konsumen. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan mengenai consumer motivation. Ya, jadi ini hal yang penting di dalam perilaku konsumen. Pemasar harus memahami tentang motivasi mengapa mereka membeli, ya. Karena hal ini penting di dalam merancang promosi, merancang produk yang sesuai dengan konsumen yang kita tuju. Jadi kita bicarakan mengenai motivasi pelanggan, ya, yang mempengaruhi di dalam keputusan pembelian. Kita sadari bahwa konsumen itu di dalam proses keputusan pembeliannya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama adalah psikologikal dan yang kedua adalah karakteristik pelanggan. Unsur dari psikologikal, ya, psikologis, yaitu salah satunya motivasi. Kita nanti akan bahas selanjutnya mengenai unsur-unsur dari motivasi atau unsur-unsur dari psikologi pelanggan. Yang dulu ini merupakan black box, ya, black box yang sulit diteliti. Namun demikian sekarang penelitian-penelitian mengenai pelanggan ini lebih diarahkan pada bagaimana black box tersebut bisa digali, ya, untuk mengetahui lebih dalam lagi sehingga kita banyak menyerap teori-teori psikologis di dalam mempelajari perilaku manusia atau dalam hal ini adalah pelanggan atau konsumen kita. Ini yang akan kita pelajari, ya, motivation as psychological force, the dynamic of motivation, types of system of needs, the measurement of motives. Oke. Nah, yang pertama ya, motivation as psychological force. Jadi motivasi yang mendorong secara psikologis orang itu bergerak atau membeli itu apa, ya, yang mendrive sehingga motivasi itu dianggap sebagai satu, kalau di dalam kendaraan misalnya atau mobil gitu ya, motivasi itu perumpamaannya seperti mesin, ya, mesin. Bagaimanapun baiknya bannya, bodi mobil misalnya, kalau mesinnya tidak bergerak, ya, maka kendaraan itu tidak berjalan, ya. Sehingga motivasi itu adalah sebagai driver, ya, driver dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan tidak terpenuhi, maka dia akan bergerak. Oh, saya ini membutuhkan laptop misalnya, karena kuliah saat ini dengan daring. Saat ini membutuhkan kuota internet karena memang perkuliahan hampir semuanya menggunakan daring. Bagan model proses motivasi ini seperti ini. Jadi awalnya dari kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan yang ada pada diri kita ini menjadi tekanan. Tadi tekanan. Tekanan ini akan mendorong seseorang untuk berperilaku. Berperilaku ini nanti di intervening atau dipengaruhi oleh faktor learning, belajar. Faktor kognisi, proses kognisi. Jadi pengetahuan kita tentang sesuatu, pengetahuan kita tentang produk X misalnya, ya. Nah, itu kan kita memperoleh informasi, memperoleh belajar, dan nanti akan tersimpan di memori kita, kan gini ya, mempelajarinya.
Sehingga ini semua kognisi kita dan learning kita ini akan mempengaruhi perilaku kita. Perilaku apa? Perilaku bertindak, ya. Apakah mencarinya, membelinya dalam rangka pemenuhan tujuan kebutuhan tadi. Sehingga feedback-nya itu akan mengurangi tekanan tadi. Bahkan mungkin menghilangkan tekanan tadi, tapi tidak mungkin ada sesuatu tekanan tadi 100% terpenuhi. Tapi pada saat itu paling tidak si kebutuhan itu adalah tertekan atau terpenuhi. Contoh sederhana misalnya ketika kita puasa, ya, ketika kita puasa seharian puasa dari mulai imsak sampai dengan buka. Ketika buka kan dengan air satu satu teguk aja sudah tekanan rasa haus itu sudah terpenuhi. Itu yang sederhananya. Sehingga dalam proses bagan atau proses motivasi ini seperti ini, ya, mulai dari ini sampai terpenuhi dan nanti akan. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan needs. Need tadi ada need, ada want, ya. Itu berbeda kan, udah mengetahui. Kalau need ini sifatnya umum. Jadi kebutuhan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan manusia hidup ini beraktivitas dan menjadi dasar alasan bagi setiap individu untuk berusaha. Need, kebutuhan. Contoh kebutuhan akan lapar misalnya. Berarti makan gitu ya. Tapi kalau want apa? Want itu adalah ingin makan apa. Nah itu keinginan atau kebutuhan yang lebih spesifik itu disebut dengan want. Tapi kalau kebutuhan itu sifatnya luas. Kebutuhan akan pendidikan, umum. Saya ingin kuliah, umum. Tapi kalau kita bicara misalnya saya ingin kuliah di Fakultas Ekonomi, ya, atau jurusan manajemen, itu adalah sudah want, sudah tahapnya pada spesifik. Sehingga need itu bisa saja need itu ada yang primer, ada yang sekunder tadi, ya. Ada yang primer, yang sekunder. Maksudnya yang primer ini yang utama. Bisa kategori sebagai need utama. Contoh tadi haus atau lapar itu adalah kebutuhan utama. Tapi kalau yang sekunder itu bisa aja lebih sebagai substitusi dari itu, ataukah tadi udah level pada keinginan. Kalau hausnya haus ingin minum kopi atau minum sirup gitu ya, itu adalah udah lebih. Oke, jadi harus memahami. Ada goal, sasaran. Sasaran ini tujuan hasil yang diinginkan dari pelaku yang didorong oleh motivasi tadi. Sasarannya apa sih? Ya tentu ada yang sasarannya ingin terpenuhi atau ingin laparnya hilang, ini sasaran umum. Tapi kalau sasaran khusus ini lebih spesifik lagi kan gitu tadi. Kalau lapar hilang itu dengan berbagai makanan kan gitu ya. Makanan apa saja bisa memenuhi laparnya. Tapi mungkin ada yang spesifik bahwa terpenuhinya lapar itu, terhilangnya rasa lapar itu kalau diisi dengan nasi misalnya. Ya gitu kan ya. Sebagaimana kebiasaan di kita gitu. Kalau belum makan nasi kan belum makan gitu ya. Walaupun dia sudah makan lontong gitu kan ya ini. Makanya roti dan lain sebagainya di tempat lain sebagai makanan utama ya di kita bisa jadi hanya camilan atau sebagai expertise gitu ya. Jadi tidak menjadi tujuan utama. Baik. Jadi pemilihan sasaran ini harus dapat diterima secara sosial, dapat diperoleh secara fisik, jika harus dipilih sasaran pengganti yang lebih sesuai dengan lingkungannya. Jadi dalam pemenuhan kebutuhan tadi biasanya harus diterima secara sosial, juga secara fisik.
Kalau itu tidak terpenuhi misalnya, maka dia harus menghindari misalnya ya kebutuhan yang dilarang, yang tidak baik, misalnya contoh ingin minuman keras gitu, itu kan tidak sesuai dengan sosial, bahkan agama mengharamkannya, maka tidak boleh dipenuhi gitu. Tergantung pada pengalaman pribadi, kemampuan fisik, norma dan nilai yang berlaku serta kemudahan mencapai sasaran itu dalam lingkungan fisik dan sosial tadi. Jadi pemilihan sasaran itu harus sesuai. Kalau saya misalnya di sini memiliki sesuatu produk yang melebihi lingkungan sosial, bisa jadi kita tidak atau melanggar normatif gitu ya, melanggar normatif. Baik. Nah, ada rasional dan emosional motif. Jadi motif itu ada yang rasional dan emosional sifatnya. Rasional ini jika konsumen secara teliti membandingkan semua alternatif dan memilih alternatif yang memberikan kegunaan terbesar pada mereka. Didasarkan pada kriteria yang betul-betul objektif seperti ukuran, berat, harga. Rasional itu orang sering nyebutnya fungsional, gitu ya, sering juga. Jadi pada fungsinya aja. Kalau misalnya gini, telepon itu secara rasional kebutuhannya saat ini adalah untuk komunikasi gitu ya, fungsi komunikasi. Ya untuk komunikasi. Walaupun saat ini telepon ya kita tidak cukup dengan komunikasi lisan, komunikasi tulisan kan itu ya. Maka sekarang harus cerdas telepon kita ini. Karena sekarang telepon sudah pada tingkatan yang lebih gitu kan. Jadi secara rasional cenderung pada pertimbangan-pertimbangan ini biasanya konsumen dalam memutuskan pembeliannya. Gimana ini harganya berapa, ukurannya, beratnya. Mungkin orang secara rasional dia akan mengambil harga yang lebih murah dengan ukuran yang lebih berat atau lebih besar kan gitu secara rasional. Tetapi sebaliknya secara emosional ini jika pemilihan sasaran menurut kriteria pribadi atau subjektif. Kriteria pribadi subjektif ini bisa aja karena kita orang Indonesia, bangsa Indonesia tadi pilihnya pasti makanan itu nasi gitu kan ya. Atau ketakutan, kasih sayang atau status misalnya. Karena kita membeli produk itu dari teman, lebih cenderung kan kepada kasih sayang. Kita membeli mobil mewah misalnya mungkin karena hanya status, tidak fungsional ya, bukan pada fungsinya. Ini yang emosional itu ya. Kalau orang misalnya membeli emas gitu ya, mungkin secara rasional untuk investasi. Tapi kalau dia membeli emas yang banyak, mungkin dia pakai gelang gitu sampai sikut gitu ya, seperti tukang daging gitu di pasar tradisional kan gitu ya. Dia itu adalah apa? Untuk status kan gitu ya, untuk status bukan pada rasional. Oke, kita lanjut the dynamic of motivation. Jadi motivasi kebutuhan itu tidak akan pernah sepenuhnya terpuaskan. Kali lagi, jadi kebutuhan itu tidak pernah 100% terpuaskan. Pasti ada saja, yang belum terpenuhi. Apabila satu kebutuhan itu terpenuhi, maka dia akan muncul lagi gitu ya, akan timbul lagi kebutuhan yang baru. Sebagaimana teorinya Maslow ya, nanti kita bahas. Orang-orang yang tujuannya telah tercapai akan kembali membuat tujuan baru dan lebih tinggi untuk mereka sendiri ini. Jadi dia kalau terpenuhi kebutuhan yang dasar, maka dia akan naik lagi. Kalau sekarang misalnya Anda sudah lulus kan gitu ya, maka Anda punya motivasi lain untuk bekerja, untuk mempunyai bisnis
Dan setelah mempunyai bisnis atau bekerja, mungkin Anda ingin memenuhi punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, keluarga yang baik, anak yang baik, dan selanjutnya. Ini the dynamic of motivation. Jadi orang tidak akan pernah terpenuhi, akan terus mencari dan terus dia bergerak. Multiplicity of needs. Jadi perilaku tertentu konsumen sering dapat memenuhi lebih dari satu kebutuhan. Faktanya lebih besar kemungkinan bahwa sasaran khusus dipilih karena dapat memenuhi beberapa kebutuhan. Bisa saja kita mencari satu produk yang fungsinya sama, fungsinya berbagai macam. Contoh gini, orang cenderung memilih pasar modern, misalnya hypermarket, karena memang bisa memenuhi kebutuhan dia yang berbagai macam gitu ya. Tidak hanya memenuhi satu kebutuhan ini, karena dia ingin sekaligus terpenuhi. Ketika dia membutuhkan produk-produk supermarket gitu ya, tapi di situ juga dia ingin memenuhi misalnya karena kebutuhan pakaian gitu ya. Jadi sekaligus. Kebutuhan khusus seorang biasanya tidak disadari oleh yang bersangkutan. Muncul oleh rangsangan yang terdapat di dalam kondisi psikologis individu karena proses emosi atau kesadaran atau rangsangan yang berasal dari lingkungan luar. Jadi bisa terjadi awalnya tidak tidak ada needs gitu, tapi ketika kita sudah sampai di suatu tempat bisa terjadi semacam itu. Arousal ya, ada psikologi arousal, emotional arousal, cognitive arousal, environmental arousal. Jadi contohnya gini, kita orang itu memutuskan pembelian ketika misalnya ada stimulus dari lingkungannya. Oh, produknya menarik, gitu ya. Makanya kategori pembelian itu ada yang kompulsif, impulsif kan gitu ya. Yang kompulsif itu yang terencana, yang sudah terstruktur. Jadi misalnya apa? Karena rutin, misalnya kita mau beli produk A, merek A, terus bahkan mungkin dicatat dari rumah pergi ke supermarket itu. Bahkan bukan hanya bukan hanya nama produknya, sampai pada merek produknya aja kita catat. Ada lagi produk yang disebut dengan pembelian impulsif. Ya, pembelian impulsif buying ini adalah produk-produk yang tidak terencana. Kadang-kadang ini yang disebut dengan terpengaruh oleh lingkungan itu. Ya, ini yang bisa jadi sederhana ya. Kalau kita misalnya pergi ke rumah makan, itu kan yang utamanya ingin memenuhi rasa lapar. Tapi di rumah makan itu ada minuman dan lain sebagainya, jadi kita tambah dengan minuman, itu bisa jadi semacam itu. Arousal of motive ini, ya. Kita lanjutkan filosofis concern with arousal of motives. Jadi mengapa secara filosofil ini? Karena behaviorist school. Jadi kita terus perilaku kita itu terstimulus dari luar ya, terstimulus dari luar, karena manusia itu tidak stagnan karena terus belajar, karena setiap stimulus itu bisa berbeda-beda gitu. Ini sehingga dari teorinya behavior school ini ada kemungkinan dia cognitive school. Jadi kita belajar terus secara terdorong untuk mencapai tujuannya tadi ya. Sehingga kebutuhan dan pengalaman itu
ini akan memiliki alternatif di dalam memilih sikap dan kepribadian dia. The type of system of need, the type and system of need, ini kita lihat bagaimana teori Maslow. Anda mungkin sudah mengenalnya itu, kuliah dari semester 1 sudah kenal yang disebut dengan teori Maslow. Ada berapa tahapan hierarki teori Maslow itu? Nah ini, ya. Jadi hierarki Maslow ini sering digunakan sebagai dasar segmentasi pasar, yakni daya tarik iklan yang membidik satu atau lebih tingkatan kebutuhan. Ini kan yang pertama, tingkatan psychological need, safety and security need, social need, ego need, self-actualization. Jadi menurut teori Maslow, kalau dia sudah terpenuhi kebutuhan yang ini nih yang dasar, maka dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan berikutnya, dan berikutnya. Ya, yang dari dasar tadi kebutuhan akan makanan, minuman, misalnya tempat tinggal, berkeluarga, ini yang dasar sifatnya. Ya, need. Terus sampai pada tingkatan yang disebut dengan self actualization. Nah, bagaimana dia bisa eksis di masyarakat? Ya, walaupun kenyataannya kan bisa macam-macam mulainya sekarang ini. Kalau dulu secara teori dari sini dulu, tapi ada juga sekarang ini mulai dari self actualization. Ya, orang-orang jadi artis dulu baru kaya kan gitu ya. Jadi pejabat dulu atau jadi anggota dewan dulu baru dia kaya. Kalau dulu harus kaya dulu baru jadi pejabat kan gitu ya. Ini yang berbeda. Nah, bagaimana mengevaluasi of needs hierarchy and its marketing application ini? Jadi hierarki of need itu menawarkan kerangka kerja yang sangat berguna bagi pemasar mencoba mengembangkan dan membandingkan iklan yang sesuai dengan produk mereka. Ini mudah beradaptasi dalam dua cara. Pertama adalah memungkinkan memasar untuk fokus membandingkan iklan mereka pada tingkat kebutuhan yang mungkin untuk dibagikan untuk sebagian besar target. Ini fokus pada sebagian target, bandingkan iklan A, B, C gitu ya. Yang kedua menempatkan produk atau positioning, reposisi. Jadi ada dua target dari hierarki itu, kita iklannya ini untuk siapa nih? Iklan untuk yang belum punya rumah berbeda dengan orang yang untuk rumah kedua, gitu kan gitu ya. Itu. Begitu juga reposisinya tentu. Untuk yang belum punya rumah dengan orang yang rumah kedua. Begitu juga misalnya kalau kita memasarkan kendaraan, gitu ya. The trio of needs. The trio of need ini ada kekuasaan atau kekuatan. Jadi keinginan untuk mengatur lingkungan. Ini alamiah setiap manusia seperti itu. Ada lagi yang kedua afiliasi. Kebutuhan akan persahabatan, diterima, dimiliki, gitu ya. Berafiliasi dengan masyarakat, berafiliasi dengan grup-grup, dengan lain sebagainya. Makanya ada cenderung manusia itu sebagai manusia sosial, yaitu dia selalu berkelompok ya sesuai dengan ini. Pencapaian prestasi, kebutuhan akan prestasi diri, erat kaitannya dengan kebutuhan egoistis atau kebutuhan aktualisasi diri ini. Jadi tiga kebutuhan ini pasti ada dalam manusia itu. Tapi pada dasarnya kan mana yang lebih dominan gitu ya. Tapi hampir semuanya ini adalah akan dampak pada pemenuhan kebutuhannya. Kekuatan atau kekuasaan, afiliasi, pencapaian prestasi itu. Nah, bagaimana mengukur motivasi ini? Mengukur motivasi ini yaitu dengan riset tentu saja, riset motivasi.
Yang pertama adalah kita penelitian kualitatif. Bagaimana merancang, menemukan motivasi orang itu yang di dalam itu. Karena manusia biasanya tidak sadar, orang itu tidak sadar. Dan tidak mau tahu alasan utama yang mendasari kegiatan memakai produk atau jasa tertentu. Ini dengan penelitian kualitatif. Ya, dengan wawancara, dengan interview misalnya. Ini. Yang kedua dengan penelitian kuantitatif, riset konsumen, ya. Mohon maaf, yang tadi adalah kuantitatif, yang ini adalah dengan kualitatif, dengan depth interview digunakan untuk mengetahui, mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang perilaku konsumen. Ini jadi meriset motivasi ini pertama adalah dengan metode kuantitatif tadi untuk mengetahui motif orang itu membeli, ya, dengan angket, dan yang kedua adalah metode kualitatif dengan depth interview, atau mungkin bisa digabung kedua-duanya. Ini saya kira ya yang ingin saya sampaikan, bahasan mengenai motivasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun berbuat yang terbaik, sekecil apapun menunjukkan kebaikan bagi orang lain, sehingga kita memperoleh manfaat dari semua itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya kira, mudah-mudahan bermanfaat.